Oh iya. Oke, selamat siang semuanya. Siap. Apakah kalian siap belajar hari ini? Eh, Sebelumnya saya akan mengecek kehadiran kalian. Apakah kalian tidak hadir? Hadir semua. Oke, hadir semua ya. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, tolong salah satu dari kalian memimpin doa. Saya Pak. Sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa tak pernah usai. Oke, hari ini kita masuk ke pekan kedua, di mana kita akan membahas materi yang sangat penting, yaitu konsep dasar pemrograman server-side. Nanti dalam materi ini kita hanya akan membahas tentang teori saja. Ada juga studi kasus dan juga pada terakhir pembahasan materi terdapat sebuah kuis untuk menguji kemampuan kalian. Oke. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu murid mampu menjelaskan pemrograman dan mengimplementasikan get dan post. Dalam minggu sebelumnya kita sudah mendapatkan materi tentang pengertian pemrograman web dan juga apa saja komponen pemrograman web tersebut. Di sini saya akan memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman web? Yang kedua, di dalam pemrograman web terdapat komponen apa saja? Adakah di antara kalian yang dapat menjawab pertanyaan tersebut? Ya Pak, Silakan perkenalan diri dulu. perkenalkan saya Ahmad, saya absen juga. Jadi sini akan menjawab dua pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama itu jawabannya karena pemrograman web adalah proses pembuatan dan pengembangan aplikasi atau situs web yang dapat diakses melalui browser. Untuk jawaban pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, jawabannya yaitu HTML, CSS, JS, dan PHP. Sudah, Pak? Oh, betul sekali Mas Ahmad. HTML, CSS, JavaScript, dan PHP semuanya bagian dari pemrograman web. Seperti yang kita pelajari pekan lalu, HTML itu untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, dan JavaScript untuk interaksi di browser. Nah, semuanya itu bekerja di sisi klien, sedangkan PHP sendiri itu bekerja di sisi server. Oke. Apakah ada yang tahu di manakah pemrograman web tersebut dijalankan? Sebenarnya belum ada yang tahu ya. Ya, belum tahu. Tahu, Pak. Untuk tahu jawabannya kita dapat next ke slide selanjutnya. Di sini kita tahu bahwa pemrograman web dijalankan di dua sisi, yang dimana ada di sisi klien dan sisi server. Dalam dunia web ada yang namanya arsitektur client server. Saya minta kalian bayangkan sebuah restoran. Sisi klien atau front end itu seperti meja makan, tempat kita sebagai pelanggan untuk duduk, melihat menu, memesan makanan, dan menunggu makanan tersebut datang. Sinilah kalian berinteraksi lewat browser
HTML, CSS, dan JavaScript. Tapi ingat, meja makan tidak dapat menyimpan makanan tersebut untuk selamanya. Pasti makanan tersebut akan dibersihkan. Nah, sisi server atau back end itulah dapurnya. Ketika kalian klik tombol submit atau login, data kalian dikirim ke dapur. Disinilah PHP bekerja. Kerja PHP di sini menerima data, memprosesnya, lalu menyimpannya di database. Jadi, klien dan server selalu bekerja sama untuk menghasilkan website yang fungsional. Metode dasar yang digunakan dalam pemrograman web ini, lebih tepatnya dari sisi server, itu ada metode get dan metode post. Metode get sendiri bekerja dengan mengirim data secara langsung dan data tersebut dapat muncul di browser. Sedangkan metode post itu analoginya seperti kalian mengirim surat dan surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop. Nah, surat tersebut tidak akan terlihat untuk orang-orang yang melihatnya kecuali membuka amplop tersebut. Untuk selanjutnya saya akan membagikan studi kasus. Sebelumnya saya akan membagi menjadi dua kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama yaitu deretan depan, untuk kelompok kedua yaitu deretan belakang. Silahkan kalian mengerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 5 menit. Maka akan ditanyakan untuk yang kelompok sini apakah ada yang ditanyakan? Belum Pak, karena kelompok kami isinya anak-anak yang senang. Suka semangat Anda. Kakak, ini yang dibacakan yang mana? Oh, untuk setiap kelompok itu beda studi kasus. Nanti Semuanya, sama studi. bahan jawabannya aja. Baik, waktunya habis. Sekarang kita dengar dulu dari kelompok yang depan. Silakan dipresentasikan. Cukup berdiri saja. Untuk pertanyaan yang pertama adalah berdasarkan sifat metode yang dipilih Budi, mengapa teks terkena peserta selalu terpotong dan tidak terkirim seutuhnya? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu karena metode get itu mempunyai batas maksimal pengiriman karakter yang sangat terbatas, Pak, hanya sekitar 2048 karakter kalau tidak salah. Nah, sehingga sisa teks cerpen yang panjang akan otomatis terpotong. Kemudian yang kedua, jika kalian satu tim dengan Budi, metode pengiriman data apa yang wajib kalian gunakan untuk formulir teks panjang ini dan apa alasannya? Nah, jawaban kami yaitu wajib menggunakan metode post. Alasannya karena post memiliki kapasitas data yang sangat besar atau tidak terbatas, dan data cerpen akan dikirim tersembunyi tanpa merusak pemandangan di URL website-nya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang depan ini. Silakan berikan aplaus. Jadi analisisnya sangat tepat. Ternyata cerpennya terpotong karena metode get punya batas maksimal karakter.
Dan solusinya wajib diganti ke metode pos ya Pak ya? Ya. Pos. Iya benar Pak. Untuk selanjutnya kelompok yang belakang. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari tiga kelompok kami. Untuk pertanyaannya di sini yaitu berdasarkan materi presentasi, apa penyebab utama sistem learning memunculkan pesan error undivided array K tersebut? Karena ada beberapa pengiriman di halaman depan yaitu HTML tidak sinkron atau sama dengan nama variabel terdapat di dashboard sistem atau PHP. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan secara logika sistem agar error tersebut hilang dan data pendaftaran berhasil masuk. Learning harus menyingkronkan atau menyamakan label nama tersebut di kedua sisi. Misalnya, mengubah penampak di PHP agar sama-sama mencari data bernama nama lengkap. Terima kasih untuk kelompok yang belakang. Silakan re-upload dan jawabannya karena jawabannya benar. Jadi intinya dari kedua studi kasus tadi, pertama dalam pengiriman data kita harus tahu kapasitasnya, seperti yang dipresentasikan oleh kelompok pertama tadi. Dan data jika datanya sangat panjang seperti naskah cerpen atau rahasia, kita wajib pakai metode POS. Kedua, bagian layar depan HTML dan dashboard sistem PHP itu harus selalu sinkron. Pesan error atau undefined array bisa kita cegah asalkan nama label yang dikirim sama persis dengan nama penangkap di PHP. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tabel perbandingan metode D dan metode POS. Aspek yang dibandingkan adalah visibilitas, keamanan, kapasitas data, dan jumlah URL. Seperti yang ada studi kasus tadi, kapasitas data di metode GET terbatas sekitar 2048 karakter, sedangkan di metode POS kapasitas datanya sangat besar dan tidak terbatas. Untuk selanjutnya waktunya untuk kuis. Silakan scan QR code di papan tersebut, atau apakah kalau tidak bisa saya akan kirim di grup WA untuk linknya atau kodenya. Silakan cek dulu. Baru di sana, ini nyalain kemana? Masih loading kok. Makasih semua. Coba. Oke, saya akan mulai kuisnya. Lanjut ke soal kedua. Untuk peringkat pertama ada dengan nickname Dark. Di
Yang kedua ada dengan nickname Ica. Oh, maaf, salah. Untuk yang kedua ada dengan nickname Oke, dengan yang ketiga dengan nickname Mas Heri. Yeay. Ini kok ada yang salah 3 ini bagaimana ini? Bagaimana itu? Apa ada yang belum dipahami? Siapa yang salah 3? Saya Pak tadi Mbak apa jaringan saya Iya. lemot jadi saya bohong gitu terus Pak. Oh, apa itu? Oh berarti karena jaringannya lemah ya? Iya, saya pakai laptop soalnya Pak, kan harus pakai jaringannya agak kuat Pak. Ini kurang kuat. Tuh. Kalau begitu saya anggap semuanya sudah cukup mengenal materi tadi. Untuk selanjutnya kita langsung ke kesimpulan. Nah, dari materi yang telah kita pelajari tadi, kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, pemrograman server set adalah jembatan antara tampilan yang kalian lihat dan sistem penyimpanan data di layar. Yang kedua, metode pengiriman data secara bijak dapat menggunakan get untuk data umum dan post untuk data secara rahasia. Dan yang ketiga, selalu sinkronkan data kita dengan variabel PHP agar tidak muncul error seperti undefined array. Intinya, keamanan data pengguna adalah tanggung jawab kita sebagai developer pribadi. Mengakhiri ini saya ingin menanyakan, apakah kalian ada yang masih kesulitan yang belum dipahami? Sudah semua berarti ya? Ya. Iya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa menjadi sukses kelak nanti. Amin ya Allah. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk mengakhiri materi kita pada siang hari ini, saya mohon untuk satu orang memimpin doa. Pak, Silakan. sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan untuk semuanya. Mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.